Oke, untuk selanjutnya saya di sini mau memberikan tutorial untuk rawat jalan. Sama halnya kita pertama login. Login menggunakan akun masing-masing ya, yang telah dibagikan. Baiklah, di sini ada menu rawat jalan. Kita pilih menu rawat jalan. Nah, di sini biasanya kalau login menggunakan dokter spesialisnya, bisa langsung otomatis dia dokter yang dituju, dokter siapa. Misalkan dokter bedah. Nah, gini. Nggak ada ya, Matthew Landry. Misalkan dokter siapa yang piket sekarang, Den? Contoh, dokter As ada nggak? Ada pasien semua. Rawat jalan, dipilah aja deh. Kita per poliklinik aja. Per poliklinik misalkan kita di klinik kandungan. Nah, kita standby di sini. Jadi inilah pasien-pasien yang ada di klinik kandungan. Langkah awal yang dilakukan user itu di SIMRS adalah untuk menerima data gini, berkas rekam medisnya. Begitu pasien sudah masuk ke sini di SIMRS ini, kita inputkan di sini set status berkas RM diterima. Ya, berkas RM diterima. Jika emang sudah real berkas RM itu sudah diterima dan sudah diantar oleh bagian filling. Yang kedua, itu kita langsung masuk ke tindakan dan pemeriksaan rawat jalan. Nah, di sini dokter mengisikan swab dokter, lalu dan juga diagnosa. Di sini diagnosa di sini menggunakan kode ICD-10. Jadi ini udah diinput Z48 gitu. Misalkan Z48. Jadi tiap ruangan harus memiliki kopelan ICD-10 atau paling enggak daftar 20 penyakit yang sering dirawat di poli tersebut. Setelah diagnosa terinput, simpan. Begitupun dengan pengisian swab. Setelah ini diketik semua swabnya, suhu dan segala macamnya, lalu disimpan. Terus di sini ada penanganan dokter. Kita gini masukkan pemeriksaan dokter, Nah, di sini adalah yang ada gininya, tarifnya. Ini udah diinputkan nih. Ada USG. Nah, untuk tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan oleh dokter, diinputkannya di penanganan dokter. Jika tindakan itu dilakukan oleh dokter. Dan ini penanganan petugas jika tindakan tersebut dilakukan oleh petugas atau perawat atau bidan. Di sini misalkan ya contohnya askep. Nah, kalau untuk gini tindakan yang bersama-sama ini biasanya tindakan yang dilakukan oleh bersama-sama antara dokter dan petugas itu melakukan tindakannya bersama. Lalu setelah itu di sini ada menu tersembunyi. Kita buka nih menu tersembunyinya. Dibuka. Nah, sebelum itu dokter sebenarnya bisa melihat riwayat pasien sebelumnya. Di sini ada riwayat pasien, diklik aja riwayat pasien. Jadi dokter bisa melihat riwayat sebelum-sebelumnya, pernah dirawat di mana nih. Kelihatan dirawat di Bliuk di tanggal 29 bulan 10, masuk ke IGD tanggal 28 bulan 10. Begitupun riwayat swabnya. Ini yang nampil adalah 5 swab terakhir. Jika ingin dilihat semua swab dan ingin di tanggal berapa, kita mundurin aja tanggalnya. Misalkan di bulan 10 tadi itu dia udah ada masuk ya. Nah, ini di bulan 10 dia ada nih tanggal 28 bulan 10 dia kayak gini, hamil dan kelahiran. Halo ya, Mbak. Oke. Ya, Mbak. Oke, kita lanjut. Di sini kan untuk pengisian swab dan riwayat perawatannya bisa dilihat di sini semua. Sini juga riwayat perawatannya bisa dipilah-pilah apa yang mau dilihat oleh dokter. Oke, setelah itu selanjutnya kita menggunakan yang input resep. Karena sekarang sudah e-resep di Demang, kita menggunakan resep. Untuk di poliklinik kita input resepnya di obat, input resep dokter untuk rawat jalan.
input resep dokter. Nah, di sini nanti dimasukkan nama obatnya apa. Obat apa misalkan gitu. Ya udah tinggal dimasukkan saja jumlahnya berapa. Misalkan ini 12. Jadi penggunaan 1 kali 3 kali 1. 3 kali 1 terpakai. Jangan lupa di enter supaya dia bisa mencari obat berikutnya yang dimasukkan untuk resepnya. Obat berikutnya misalkan Paraset. Paracetamol. Nah, ini dimasukkan jumlahnya berapa? 10 misalkan. Aturan pakainya bisa dipilih juga. Nah, untuk memilih aturan pakai itu diklik di sini dan lalu pada keyboard itu pada panah kanan, klik panah kanan. Di sini udah ada aturan pakai yang sudah otomatis. Nah, cara memilihnya ya diklik aja. Misalkan 3 kali 1. Ini dipilih lalu klik spasi. Nah, di sini. Nah, ini untuk obat resep umum. Kalau untuk resep racikan itu masuk ke racikan. Cara membuat racikan sangat mudah di sini kawan-kawan. Klik aja nih, ini kan umum, ini racikan. Buka racikannya, lalu klik label hijau ini untuk membuat nama racikannya. Nah, ini nama racikannya. Misalkan nama racikannya apa? Misalkan salep wajah. Salep wajah. Namanya metode raciknya ini, caranya memilihnya itu dipilih lalu di panah kanan pada keyboard. Panah kanan pada keyboard itu dipilih aja. Tadi itu ada kapsul, packing, puyer, rekonstitusi, salep dan sirup. Kita milih salep, krim. Jumlah racikannya itu berapa? 1, misal 1 tub. Aturan pakainya apa? Sama aturan pakai juga dipilihnya, diklik lalu dipencet panah kanan pada keyboard. Di sini misalkan 2 kali sehari dioleskan tipis pada kulit. Nah, di sini udah ada semua aturan pakainya secara otomatis. Nah, untuk keterangan di sini bisa diisi apa aja gitu. Misalkan rutin dipakai pagi hari, rutin dipakai malam hari misalkan gitu. Ini kalau nggak ada keterangan apa-apa, di minimal ada satu karakter strip gitu misalkan. Nah, untuk mencari racikannya dari salep wajah ini kandungannya apa aja, setelah diisi keterangannya itu di enter. Nah, ini bakal nampil seperti ini. Kita akan cari yang gininya, racikan apa aja di sana gitu. Krim misalkan. Krim ini kan semuanya menampilkan soal tentang krim. Melanok. Nah, melanok ini misalkan. Nah, untuk perhitungannya itu di sini ini ada kandungan di sini. Kandungannya dari melanok yang 30 gram, 15 gram, kita menggunakan misalkan 10 gram. Nah, 10 gram gini. 10 gitu aja, nanti di panah kanan pada keyboard itu bisanya secara otomatis sih. Kok nggak otomatis nih? 10 gram. Nah, dari 10 gram ini untuk perhitungannya itu biasanya berapa gini. Jumlahnya ya habisnya berapa? Ya 1 sih biasanya pemakaian 1 tub ya. 1 tub untuk ngabisin dari 10 gram ini tetap terpakai 1 itu. Lalu cari gini lain. Jangan lupa di enter ya. Cari krim lain. Misalkan Cloderma yang 10 gram. Kita menggunakan 5 gram di sini. 5 gram. Tengahnya jadi tetap pakai 1. Nah, ini nolnya dihapus dulu ya kawan-kawan sebelumnya supaya tidak terbaca 0, sekian gitu. Tetap dibaca. Nah, diklik dulu 1, dihapus dulu baru ditambahkan jumlahnya. Lalu di enter, lalu disimpan. Untuk menyimpannya ini kotak biru yang gambaran CD ini. Klik ini, udah deh, udah menjadi untuk resepnya. Lalu keluar, sudah simpan. Lalu langkah berikutnya, selain itu kita masukkan di yang tadi kembali ke tindakan pemeriksaan rawat jalan. Di sini ada asesmen awal keperawatan, awal medis, itu untuk memenuhi IRK medis kita. Dan sebelum ini selesai pemeriksaan si pasien ini, itu di resume.
Nah, seumpamanya sudah diresum, di sini cara nginput resumnya, dokter PJ-nya siapa dimasukkan. Jika sudah menginput swab, di sini kita bisa memilih keluhannya apa, dipilih kontrol pos SC keluhan. Terusan kalau untuk gininya periksa penunjangnya apa, bisa dipilih hasil labnya. Jika sudah diinput, dipilih aja jenis penyakitnya apa, diketik ini. Nah, kalau udah dimasukkan diagnosanya, nanti diagnosanya akan muncul otomatis di sini. Dan prosedurnya itu obat-obatan juga jika udah masukin gini resep di sini akan muncul. Dipilih aja semuanya. Udah, jadi tinggal disimpan. Oh iya, untuk gini tadi resep tadi udah ya. Terusan permintaan lab dan permintaan radiologi juga bisa dilakukan di dalam sini. Permintaan lab ini sama. Nah, untuk permintaan lab sendiri di sini kan sudah diindikasi klinis dan informasi tambahannya diketik. Indikasi klinis ini penyakitnya apa, informasi tambahannya keadaan fisiknya seperti apa. Di sini di gini yang nggak ada katanya GDS dan GDP ya. Nah, itu ternyata di sini kan ini adalah di atas ini pemeriksaan paketannya, untuk detailnya di bawah sini. Sedangkan GDP dan GDS itu adanya di kimia klinik. Nah, kita klik aja kimia klinik gitu. Kimia klinik diklik di checklist ini. Nah, kita cari GDP. Nah, ini ada nih GDS, GDP, GDPP. Ini jika ingin memilih ini saja, GDS, GDP saja, diklik saja ini, lalu simpan. Itu jika dia mau DL keseluruhan, itu kita klik pilih di sini. Kalau enter nanti di sini akan muncul. Nah, di sini bisa dipilih semua atau dipilih apa yang perlu diperiksa aja. Cara milih semuanya itu diklik kanan, pilih semua. Kalau pilih satuannya itu kita pilih pemeriksaan apa yang kita inginkan lalu disimpan. Oke, untuk lab di sini sudah. Lalu untuk pemeriksaan permintaan radiologi, sama kita standby aja di sini, di dalam sini kita ngirim permintaan radiologi. Nah, informasi tambahan permintaan fotonya apa? Torak atau USG gitu misalkan. USG abdomen. Indikasi klinisnya apa? Pos SC. Nah, di sini nanti kita cari USG abdomen. Nah, ini yang abdomen yang kelas berapa? Kelas 3. Di sini kan ada pembagian kelasnya kelas 2. Biasanya rawat jalan cuma kelas 2 sih. Kelas 2 di checklist gini ya kawan-kawan. Setelah itu disimpan. Udah disimpan, permintaan radiologi udah, resep udah, permintaan lab udah, trias resume, swab dan penanganan dokter petugas sudah. Untuk catatan di sini, catatan dokter, catatan pasiennya di sini bisa kita inputkan di catatan pasien. Misalkan dia ada kelainan atau gula darah tinggi atau apa, bisa dicatatkan di sini untuk catatan sebagai pasien ini supaya masuk nanti di riwayat pasien ini. Kita bisa ngelihat misalkan kalau dia emang alergi obat atau alergi apa, nanti bisa dimasukkan ke catatan sini. Ya, sudah catatan nanti short control nanti kita untuk jadwal operasi bisa kita jadwalkan. Operasi itu biasanya dari VK atau dari bedah, itu menjadwalkan operasi. Biasanya di sini kita operatornya siapa, dipilih operatornya siapa, misalkan Napi Gunawan, terusan jenis operasinya apa. Nah, kalau nggak muncul gini diklik kaca pembesar ini, klik kaca pembesar, dipilih nama operasi apa, lalu ruangan OK-nya ruangan OK apa, bedah berapa, bedah 1 atau dia misalkan kalau SC dia di bedah VK, kalau dia bedah di bedah berapa aja bisa. Nah, kita tanggalnya kita rubah nih untuk tanggal berapa, misalkan di hari Senin di tanggal 14, bisa di tanggal 14 kita ada operasi mulai jam berapa, selesai jam berapa ya. Nanti tinggal simpan, udah terkirim sebagai jadwal operasi. Oke, setelah jadwal operasi sudah, resep sudah, udah itu aja. Simpan. Lalu kita cetak ini untuk kasir deh.
Udah tugas di poliklinik hanya itu sih. Nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa, atau ada masalah bisa tanyakan ke saya langsung. Oke.